Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya, amin. Kali ini kita akan membahas pelajaran IPS untuk kelas 9 kurikulum 2013 pada semester 2. Bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam bab 3 yang akan kita pelajari pertama adalah mengenai perdagangan internasional, di mana di dalamnya terdapat pengertian perdagangan internasional, faktor pendorong perdagangan internasional, manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Gambar ini merupakan contoh aktivitas perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Adapun perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional, perdagangan dalam negeri yang pertama kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Yang kedua, penjual dan pembeli cenderung bertemu secara langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan sama. Yang keempat, tidak dikenakan bea masuk, hanya retribusi. Yang kelima, biaya angkut lebih murah. Yang keenam, kualitas barang bervariasi. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Perdagangan internasional yang pertama kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak berinteraksi secara langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Yang keempat, dikenakan pajak atau bea masuk. Yang kelima, bea angkut mahal. Yang keenam, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional. Selanjutnya, faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Yang kelima, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, dan perbedaan selera. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Yang kedua, menciptakan spesialisasi produk atau membuat barang yang memiliki ciri khas dan tidak dapat dihasilkan negara lain. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan murah dan harga murah. Yang keempat, memperluas pemasaran barang hasil produksi. Yang kelima, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkat sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui devisa hasil ekspor. Yang kedelapan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena setiap negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Yang kesembilan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi. Nah, yang terakhir, faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan impor di suatu negara. Yang kedua, transaksi yang sulit dan kompleks. Yang ketiga, perbedaan mata uang. Yang keempat, perang. Dan yang kelima, kualitas SDM rendah.